Oke, halo lagi semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Channel yang kali ini bakal tetap ngebahas tentang pencak silat ya, hal yang baru-baru ini viral. Sorry buat teman-teman yang udah nungguin video aku, udah kurang lebih 20 hari aku nggak ngupload video karena sibuk di channel sebelah, yaitu channel Inspirasi Cinema. Yaitu channel itu tuh isinya tentang potongan-potongan kecil film dari aku dan teman-teman yang baru rilis beberapa hari yang lalu dengan video pertama kita, yaitu film pendek pelanggan terakhir. Kalian harus nonton, nanti linknya aku taruh di bawah. Oke, dan di pembahasan kali ini aku mau ngebahas tentang lagi-lagi hal yang lagi viral ya teman-teman, yaitu Cynthia Chandranaya dan Agus 200. Aku manggilnya Agus 200 ya karena katanya dia habis mengalahkan 200 orang. Oke, dari sini udah ada 4 poin di sini, beberapa poin yang aku lihat dari permasalahan-permasalahan belakangan ini. Langsung aja, tapi sebelum itu kita intro dulu. Langsung saja, Cynthia Chandranaya dan Agus 200, CC40 dan Agus 200 gitu ya julukannya. Jadi mereka itu berseteru antara mereka dan tim bela diri bersatu. Tim bela diri bersatu itu ada atlet MMA, ada atlet pencaksilat juga di dalamnya, yaitu Mas Steve Wardi dan Mbak Nirmala Oki. Yang dimana banyak bela diri bersatu itu mengatakan bahwa banyak settingan-settingan yang dilakukan oleh Cynthia Chandranaya dan kroni-kroninya. Sini aku mau membahas satu persatu. Yang pertama yaitu pemecahan durian yang fiktif dan tidak sesuai dengan video yang beredar. Kalau kalian nonton video aku sebelumnya, itu aku ngomongin tentang pemecahan duriannya Cynthia Chandranaya, di mana durian gede, durian montong, kayaknya itu durian montong diletakkan di atas batu kali, kemudian dipukul sama si CC40 itu, langsung batu kali di bawahnya itu pecah gitu ya. Dan itu sudah dibongkar trik-trik editannya, dan itu sudah terbukti ya teman-teman ya, trik editannya. Nah, kemudian para praktisi bela diri MMA dari bela diri bersatu itu mereka meminta yang namanya pembuktian kepada Cynthia Chandranaya. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya beberapa hari lalu Cynthia Chandranaya membuktikan melalui postingan-postingannya sebagai berikut ini. Nah, postingannya di Instagram kayak gitu. Tapi yang terjadi kemudian, dia melakukan live yang aku lihat betul-betul sesuatu yang beda ya. Yang pertama, oke, katakanlah memang mungkin durian itu tidak hasil lem-leman atau tidak dibelah terlebih dahulu duriannya itu durian utuh. Tapi yang dilakukan oleh Ceci adalah, jadi si duriannya itu diikatkan di pohon bersama beberapa tumpukan genteng, diikatkan gitu. Jadi bukan diletakkan di atas batu kali, tapi diikatkan di pohon bersama, di belakang durian itu ada beberapa tumpukan genteng gitu. Dan ya jelas dong, maksudnya genteng itu kan lebih ringan ya daripada batu kali ya kalau ditendang dan pecah gitu. Dan terlihat sangat pengecut sekali ya Mbak Cece ini ya. Dia itu, aku kira dia bakal ngehancurinnya sendiri gitu, pakai kaki ditendang kan. Ternyata di tengah-tengah live ada seseorang yang datang, katanya ngaku, dia bilang dia nggak mau idolanya itu yaitu CC40 itu dipermalukan gitu. Jadi dia yang menyerahkan dirinya, menyerahkan diri gitu. Dan kemudian dia menendang ya pakai tendangan sabit ya teman-teman ya. Dia tendangan sabit, kemudian ya duriannya itu pecah bersama dengan genteng-gentengnya. Nah iya, ini seperti ini sama kayak aku waktu itu kan. Jadi kalau pas tendangan saat tinju itu, saat aku tinju memang kan kelihatannya bersih ya, karena itu dia kayak gini. Iya, betul. Nggak langsung keluar darahnya ya. Darahnya. Nah, ini baru keluar darahnya tuh. Nah. Iya, baru. Ya. Sampai ke atas, kira orang lain lagi. Binti-binti ya macam. Cuman di video-video yang beredar sebelumnya itu kan tidak begitu. Seharusnya kalau memang dia mau pembuktian,
ya buktikan sesuai dengan video-video Anda yang beredar sebelumnya gitu loh. Jangan jangan tiba-tiba Anda melakukan hal yang lain gitu. Orang nuntutnya lain, Anda melakukan hal yang lain gitu loh. Itu sih yang pertama. Jadi ya itu tidak cukup membuktikan bagaimana kuatnya Anda, Mbak CC 40. Yang pertama. Dan sekarang kita beralih ke yang kedua. Yaitu aku rasa teknik Cynthia Chandra seperti sekarang ini, dengan dia menggantung-gantung pembuktian, dengan dia tidak mau memberikan pembuktian kepada masyarakat dan kepada tim bela diri bersatu, itu adalah salah satu bentuk permainannya dia. Jadi seakan-akan teman-teman dari praktisi bela diri dan netizen-netizen ini sedang dipermainkan oleh Cynthia Chandra. Hal ini bisa aku katakan karena dia terkesan memanfaatkan, dia terkesan menggantung-gantungkan supaya mendapat view yang banyak dan engagement yang banyak gitu loh, supaya view di YouTube-nya naik, supaya followers IG-nya naik gitu, atau mungkin view di IG-nya naik gitu. Tapi tetap aja kalau kita lihat secara analisa, pastinya like-nya dia turun drastis jauh gitu teman-teman. Jadi sebaiknya untuk orang-orang seperti ini, dia tuh udah kelihatan banget memanfaatkan situasi supaya mendapat view dan supaya mendapat attention orang banyak gitu loh. Apalagi sampai dibahas Chandra Liau, sampai dibahas dari Kobushe, sampai dibahas ke podcastnya Grita Agatha, terus masuk lagi dibahas oleh reaksi YouTuber reaksi YouTuber timnya Chandra Liau itu. Gitu. Lalu kita masuk ke poin ketiga, yaitu live Instagram Agus 200 tentang, dia sempat mengatakan ada statement di mana dia mengibaratkan bahwa Harimau Utara atau katakanlah kelompok mereka adalah memiliki rumah sendiri gitu, dan dia menganalogikan bahwa ketika kita memiliki rumah sendiri, kok kenapa banyak orang luar yang komentar, kok kenapa banyak orang luar yang nyinyir gitu loh. Jadi dia bilang gini, ini saya misalnya nih, ini saya jadi Agus ya, ini saya misalnya punya rumah, lalu kemudian ada orang yang tidak dikenal, yang tidak diketahui dari mana masuk ke rumahnya dia, ngomentarin rumahnya kayak gini, rumahnya kayak gitu. Pemahaman Anda sangat picik ya, Master Agus ya. Jadi begini Master Agus, begini ya. Rumah itu yang Anda ibaratkan, oke, mungkin analogi Anda seperti itu, tapi dari sudut pandang aku pribadi gini, video-video yang kita tampilkan di YouTube, video-video itu tuh bisa berpotensi untuk memberikan contoh kepada masyarakat, apalagi banyak anak-anak kecil gitu loh. Yang kita tahu memang pengguna sosial media sekarang itu kebanyakan itu anak-anak kecil ke usia remaja gitu kan. Yang ditakutkan adalah ketika mereka mencontoh video-video yang Anda berikan gitu loh. Ketika tiba-tiba ada anak kecil mukul durian, kalau misalnya masuk rumah sakit berdarah, patah tulang atau apapun, siapa yang mau tanggung jawab gitu loh. Memang Anda mengatakan bahwa harus berlatih, tapi kembali lagi gitu, pembuktian yang Anda berikan itu di mana? Tidak ada pembuktian yang real yang Anda berikan gitu. Apaan? Nendang genteng berapa susun, 3-4 susun, tapi menggunakan tumit gitu. Kalau memang Anda real dan Anda memang mau dikatakan betul-betul sakti gitu, Anda harus menendang itu menggunakan punggung kaki seperti yang ada di video-video Anda sebelumnya. Begitu Master Agus gitu. Nah, ini yang lagi panas-panasnya nih. Poin keempat yaitu live Instagram CC bersama Rudy Ahong Gunawan. Itu tuh sama sekali tidak membuktikan bahwa video-video yang beredar itu real itu. Simpelnya adalah Anda itu kalau mau memang benar-benar membuktikan, Anda itu ya udah adakan konferensi pers, datangkan tim bela diri bersatu, kemudian datangkan semua orang, lalu kemudian Anda buktikan tendang siku tembok, Anda buktikan golok siluman, Anda buktikan apalagi pukul durian sampai batu kalinya pecah, sesimpel itu gitu loh. Jadi buat Mbak Cece gitu, kalau misalnya Mbak Cece nggak mau membuktikan, Mas Agus nggak mau membuktikan, udah deh, saya tantang kalian berdua gitu loh. Saya bukan tantang duel, tapi ya ayolah dibuktikan apa yang video yang Anda beredar itu, video yang beredar di sosial media Anda itu tolong dibuktikan gitu, supaya nggak menimbulkan pro kontra dalam masyarakat gitu sih. Saya bukan nantang buat fighting ya. Kalau saya nantang buat fighting juga sepertinya kalian tidak berani gitu. Jadi permintaan saya simpel aja. Saya cuma minta di mana kalian tuh betul-betul membuktikan gitu loh. Memang perbedaannya ketika misalnya kita melakukan koreografi dan kita melakukan gerakan pencaksilat dengan kita melakukan penghancuran. Gerakan pencaksilat itu merupakan gerakan-gerakan yang real
mengandung seni di dalamnya. Tapi kalau gerakan-gerakan penghancuran itu memang ada beberapa perguruan silat, ada beberapa elemen-elemen silat yang memang mempergunakan hal tersebut, kayak saudara-saudara kita dari perguruan persaudaraan Setiahati Teratai, terus dari Merpati Putih menghancurkan besi, terus menghancurkan es batu atau batu, itu memang real gitu. Tapi mereka bisa membuktikannya, bahkan kalau mereka disuruh live membuktikannya sekarang mereka bisa gitu. Tapi apa yang Anda lakukan itu sungguh jauh dari kata pencaksilat, malah terkesan dibuat-buat seperti di film-filmkan gitu, padahal ya bisa kita tahu gitu deh gitu. Oke, mungkin sekian dulu video dari aku kali ini. Kalau kalian suka video-video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan komen di bawah sebanyak-banyaknya, tag Cynthia Chandranaya, tag Agus 200 gitu kan, biar mereka nonton video ini. Oke, sampai jumpa kembali konten-konten pencaksilat berikutnya.